Dianggap parasit keluarga. Bab 75. Mas lapar, beneran lapar, apa mau itu lagi? Tanya Sofia yang masih terkantuk-kantuk dan memang setengah sadar. Lapar beneran, Yang. Kayaknya makan bebek ungkep yang digoreng, terus cemplungin ke bumbu sambal, terus dibakar, enak banget, lirih Kalandra merengek sedih kepada istrinya. Seolah dirinya manusia yang wajib sangat dikasihani karena rasa laparnya. Paginya, Pasana termangu menatap sang menantu yang membawa ember berisi air penuh uang panas. Jam segini, Daim sudah mau mandi, Mbak? Tanya Pasana kepada sang menantu yang tak lain Sofia. Pertemuan mereka terjadi di ruang keluarga yang masih dihiasi lampu menyala. Sebab hujan yang terus mengguyur dari kemarin membuat suasana gelap. Jangankan cahaya matahari, langitnya saja benar-benar hanya dikuasai bentangan awan hitam. Sofia langsung menoleh dan menatap sang papa mertua. Buat maskala, Pah. Hah. Refleks Pasana langsung terkejut. Jadi sekarang, kamu punya 2 bayi. Mendengar itu, Sofia langsung menahan tertawanya. Bayi baru kamu yang kemarin malam cek ke klinik, katanya kekurangan gizi, kan? Lanjut Pasana sengaja bercanda. Mendengar itu, perut Sofia langsung kram gara-gara tawa yang ditahan. Kendati demikian, ia tetap melangkah menuju kamar Kalandra yang ada di sebelah. Suruh mandi. Abis itu suruh sarapan. Harusnya sih berjemur, tapi cuacanya saja gelap, mirip masa depan cinta Pak Haji ke kamu yang sampai kapanpun berasa mustahil, lanjut Pasana. Ih, papa tega. Kali ini Sofia merengek. Pasana yang berkecak pinggang berangsur menertawakan Sofia. Bahagialah kalau hujan gini, Sof. Tuh orang enggak mungkin datang. Sofia kembali menahan tawanya kemudian pamit untuk menemui Kalandra. Di dalam kamar, Kalandra masih meringkuk di bawah selimut. Pria itu menutup rapat tubuhnya, tak kalah rapat dari selimut Daim. Sofia yang melihatnya setelah meletakkan 1 ember air panasnya di kamar mandi, langsung tersipu memandangi kebersamaan itu. Omongan papa memang benar, sih. Sekarang aku punya 2 bayi. Lirihnya tersenyum ceria. Namun tiba-tiba saja, Sofia terdiam, disusul tatapannya yang langsung tertuju kepada perutnya. Aku sama Maskala sudah sebulan lebih, kan? Batin Sofia panik tapi karena terlalu bahagia. Kebahagiaan yang baru dikira-kira saja sudah langsung membuat hatinya berbunga-bunga. Sofia buru-buru mendekati suaminya, menyibak selimuti yang menutup kepala, kemudian membingkai wajah di sana menggunakan kedua tangannya. Sofia menghadapkan wajah Kalandra kepadanya. Subuh tadi, Kalandra memang sudah bangun dan sampai ikut salat subuh berjamaah bersama orang tua sekaligus Sofia. Namun Kalandra memilih tidur lagi karena masih merasa lemas sekaligus tak enak badan. Padahal dini harinya, pria itu sampai menghabiskan 1 ekor bebek ungkep. Mas Kala, bangun. Ke bidan, yuk. Ke bidan beli tes pack karena kalau ke apotek pasti belum ada yang buka. Lirih Sofia berbisik-bisik. Kalandra yang awalnya setengah sadar langsung melek. Mengerjap sejenak sambil merenung, pria itu buru-buru bangun. Membuat Sofia berpikir, ajakannya membeli tes pack langsung membuat seorang Kalandra yang jadi mirip orang sakit selama 1 minggu ke belakang, seolah langsung memiliki nyawa cadangan sekaligus tambahan. Kedua tangan Kalandra langsung meraba perut Sofia, disusul telinga kanannya yang ia tempelkan di sana. Ayo.
ucapnya bersemangat. Tapi Mas Kala mandi dulu, air panasnya sudah aku taruh di kamar mandi. Sudah, enggak usah mandi, enggak apa-apa. Sayang air panasnya, Mas Se. Enggak apa-apa, nanti aku mandi pakai air dingin saja. Dengar kamu hamil, aku langsung sehat. Kalandra begitu bersemangat. Ih, pokoknya Mas mandi dulu, kalau Mas enggak mandi, aku juga enggak mau ke bidan. Kali ini Sofia sengaja mengancam. Suaminya langsung panik, buru-buru lari, dan berjanji mandinya tidak sampai 5 menit. Yang, kita ke bidan sebelah saja, ya. Seru Kalandra dari dalam sana di tengah suara air keran yang mengalir. Iya. Sofia yang terjaga di depan pintu, langsung tersenyum hangat. Walau belum melakukan pemeriksaan, Sofia begitu yakin dirinya memang hamil. Alasan yang juga membuat kedua tangannya membingkai perutnya. Sekitar 20 menit kemudian, bidan yang rumahnya hanya terpaut 3 rumah dari rumah orang tua Kalandra, langsung melakukan pengecekan perut Sofia. Sebelumnya, tes pack yang Sofia gunakan untuk memeriksa kehamilan dan memang dilakukan di sana, sudah langsung dihiasi 2 garis merah. Sofia memang hamil. Tak hanya merujuk dari hasil di tes pack, melainkan juga hasil pemeriksaan sang bidan. Kabar tersebut makin membuat seorang Kalandra bersemangat. Pria itu sungguh memiliki nyawa tambahan. Tak apa walau dirinya yang malah mengalami ngidam. Malahan Kalandra bersyukur, sebab dengan kenyataan tersebut, bukankah dengan kata lain, Sofia tidak harus merasakan sensasi ngidam yang memang sudah sampai sangat menyiksanya. Mulai sekarang, aku bakalan suka buku pink ini. Ucap Kalandra sambil menciumi buku pink ibu dan anak yang juga akan digunakan untuk posyandu. Kalandra terus menenteng buku pinknya yang ada di dalam kantong putih, dengan sangat hati-hati. Di keterangan buku tersebut ada nama Sofia dan juga namanya sebagai sang suami. Walau bukan untuk yang pertama kali, Kalandra merasa sangat bahagia. Akhirnya ia bisa memegang buku seperti itu lagi, tanpa harus menunggu lama apalagi menjalani program khusus, layaknya yang sebelumnya. Di sebelahnya, Sofia langsung tersipu melirik sang suami. Baru ia sadari, kehamilannya telah membuat sang suami alay. Iya, Kalandra mendadak manja sekaligus sangat sensitif. Menghela napas pelan, kini Sofia refleks membingkai perutnya. Ia mengikuti tuntunan Kalandra yang menuntunnya sangat hati-hati. Mereka baru saja meninggalkan kediaman sang bidan dan tadi sempat sibuk mengucapkan selamat kepada mereka. Mas penginnya anak perempuan apa laki-laki? Tanya Sofia hati-hati sengaja mempermanis suasana. Perempuan apa laki-laki, sama saja, sih. Yang penting sehat. Janin sehat, mamahnya juga wajib. Balas Kalandra. Gerimis yang masih mengguyur membuat Kalandra makin protektif kepada sang istri. Kalandra merangkulnya, benar-benar membuat tubuh mereka menempel. Kalandra tak mau sang istri yang sedang mengandung buah cinta mereka, kedinginan. Kayaknya, aku bisa diabetes deh, kalau tiap hari diperhatiin gini sama Mas, ucap Sofia lirih, tersipu memandangi wajah sang suami yang mendadak sangat cerah. Wajah tampan itu tak lagi pucat, tampak merah layaknya manusia sehat pada kebanyakan. Kalandra tersenyum hangat, sambil terus melangkah hingga tak terasa mereka sudah di depan gerbang rumah. Kalandra kembali mengucapkan terima kasih. Ini sudah ke-27 kalinya, Mas berterima kasih. Tapi aku suka, aku merasa sangat dihargai,
Aku merasa sangat disayangi, dan aku merasa sangat spesial. Ya ampun, mendadak aku merasa jadi ratu begini, ucap Sofia benar-benar manis tanpa bisa mengakhiri senyum apalagi kebahagiaannya. Calandra mesem, hatinya terenyuh karena terlalu bahagia. Kemudian, di bawah payung tempatnya membawa Sofia berlindung, ia sengaja menghentikan langkahnya. Ia menempelkan bibirnya di kening Sofia yang detik itu juga langsung memeluknya mesra sekaligus manja. Tak lama kemudian, dari sebelah dan memang merupakan teras depan rumah kediaman orang tua Calandra, suara berisik Ibu Kalsum terdengar mengiringi langkah kaki beralas sandal yang tak kalah berisik. Nah, itu orangnya sudah pulang. Alhamdulillah, sampai was-was gini. Dari teras, Ibu Kalsum yang tak sabar menunggu, langsung berseru, "Mas, Mbak, gimana?" Pasana yang sudah rapi dan mengemban daim di depan dadanya, sengaja melipir menjaga jarak dari sang istri. Tak tahan karena jika situasinya ada yang ditunggu layaknya sekarang, istrinya bisa mendadak mirip orang kesurupaan. WUARRGGG hahaha. Ibu Kalsum langsung heboh ketika Calandra yang masih ada di luar gerbang rumah, sudah langsung pamer buku pink. Ya ampun, Mah. Masih pagi sudah ngereok. Papa enggak mau kena lemah jantung karena kita saja baru mau tambah cucu, Mah. Keluh Pasana, tapi sang istri tak peduli. Ibu Kalsum tetap heboh bertepuk tangan, tak sabar menunggu sang putra membawa istri yang sedang mengandung calon cucunya. Kehamilan Sofia langsung menjadi kebahagiaan tersendiri dalam keluarga Calandra. Kebahagiaan yang awalnya sudah terasa lengkap di sana, menjadi terasa sempurna. Meski untuk menunggu yang di perut Sofia lahir menjadi bagian nyata dalam kebersamaan mereka, mereka masih butuh waktu sekitar 34 minggu lagi. Karena menurut prediksi bidannya, usia kehamilan Sofia sudah masuk minggu ke-6. Aku bahagia banget, Mah. Aku beneran enggak menyangka, aku akan sebahagia ini. Belum nikah saja, aku sudah merasa daim ini seperti anakku. Lebih senangnya lagi setelah aku dan Sofia menikah karena kami jadi enggak tak terpisahkan. Nah sekarang, tanpa menunggu lama apalagi sampai program, aku sudah dikasih lagi. Ucapan Calandra barusan, langsung menyurutkan niat Sofia keluar dari kamar. Sofia yang sudah rapi memilih mengintip, menyimak dari sebelah pintu yang hanya sedikit ia buka. Di sofa tunggal yang ada di ruang keluarga, Calandra yang memangku daim ia dapati sibuk tersenyum. Pipi pria itu sampai merona. Sementara di sofa panjang, Ibu Kalsum yang menyimak juga terlihat tak kalah bahagia. Hari ini, Calandra pulang cepat. Sementara dari siang, pria itu sudah merencanakan belanja keperluan Sofia dan Daim. Itulah yang menjadi alasan Sofia sudah rapi, tak lagi sibuk di dapur menyiapkan segala keperluan pesanan. Atau, memantau jalannya renovasi rumah makan yang alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kehamilan Sofia memang membuat Calandra begitu bahagia. Calandra menganggap kehamilan Sofia lebih membahagiakan dari mimpi terindah sekalipun. Sofia tahu itu, alasan yang juga membuat atmosfer kebersamaan mereka terasa sangat membahagiakan untuk mereka khususnya untuk Sofia. Calandra dan orang tuanya menjadi sangat perhatian kepadanya. Kemanapun ia pergi, mereka pasti akan sibuk memastikan. Mereka terlalu takut sesuatu yang tak diinginkan sampai menimpanya. Sekitar 20 menit kemudian, Calandra dan Sofia sudah ada di swalayan besar. Mereka pergi bersama Daim.
Kalandra yang mengemban daim sekaligus mendorong troli berukuran sedang. Karena Sofia hamil, otomatis daim juga tak lagi minum ASI secara langsung kepada Sofia. Bidan menyarankan Sofia tidak boleh memberi daim ASI secara langsung, demi kebaikan bersama, khususnya Sofia dan janinnya. Namun kebetulan, stok ASI untuk daim masih banyak di kulkas. Masih bisa untuk 1 bulan. Kendati demikian, alasan mereka keswalayan salah satunya untuk memberi sufor dan juga aneka camilan bayi untuk daim. Termasuk untuk Sofia, mereka juga akan membelinya. Kalandra akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Bentar, ya. Papa bersihin dulu takutnya enggak steril, ucap Kalandra yang sedang mengelap salah satu wadah puff yang ia ambil menggunakan tisu basah khusus. Daim sudah heboh, tak sabar, mencoba merebutnya dari Kalandra. Sofia yang melihatnya hanya mengulum senyumnya. Kemudian, ia sengaja memilih camilan yang lain. Yang, Daim doyan banget, yang. Tadi padahal sebelum kesini, kamu baru makan sama Mbah, loh, Mas. Tapi bentar, deh. Ini aromanya memang enak lembut banget. Kalandra nekat mencicipi dan Kalandra langsung suka. Emang enak. Kok aku doyan banget, ya. Ini luar biasa banget, babinya sayang banget ke papahnya. Sofia tidak bisa untuk tidak menertawakan Kalandra, bahkan walau mereka tengah di tempat umum. Ambil yang banyak Mas. Mas kan juga suka, ucap Sofia.